Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA pada pertemuan ke-17. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar di bawah ini. Agar luasnya maksimum, panjang kerangka P tersebut adalah, jadi kita akan diminta untuk mencari panjangnya. Nah, di sini ada seperti dua buah persegi panjang ya yang didempetkan ya. Kalau kita bagi dua, jadi lebarnya secara utuh itu adalah 2L. Jadi ada lebar pertama dan lebar kedua. Dan panjangnya itu tetap sama. Nah, penyelesaiannya di sini. Nah, kalau kita lihat ini persegi panjang yang pertama, yang tadi yang contoh soal. Ini persegi panjang yang kedua yang di bawahnya. Jadi saya buat satu persegi utuh. Jadi P-nya itu panjang, 2L itu adalah lebarnya. Maka persamaan kerangkanya yaitu 3P ditambah 4L. Kenapa 3P? Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama, P yang pertama itu kita misalkan yang bawah. Yang kedua itu P-nya yang bagian tengahnya. Dan yang ketiga itu bagian atasnya itu panjangnya. Berarti panjangnya ada 3. Dan lebarnya, lebar ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, di situ ada, saya hanya membuat 2L ya. Sini ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri ada 2 ya L-nya, dan ruas kanan juga ada 2. Maka lebarnya itu ada 4. 3P ditambah 4L sama dengan 120. Jadi itu persamaan dari kerangkanya. Nah, karena kita akan mencari nilai P, maka kita akan manipulasi bentuknya. Karena L-nya belum ada, P-nya yang ditanyakan, maka kita buat permisalan yang lain. Jadi 4L sama dengan 120 dikurangi 3P. Jadi L sama dengan 120 dibagi 4 hasilnya 30, dan negatif 3 dibagi 4 hasilnya negatif 3/4P. Nah, untuk persamaan luasnya, persamaan luas itu, ingat luas persegi panjang, itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini saya buat panjangnya tetap P, dan lebarnya ternyata itu 2L. Nah, maka luas sama dengan panjang kali 2L. Nah, L-nya tadi sudah kita temukan dari persamaan kerangka, yaitu 30 dikurangi 3/4P. Nah, kita substitusi nilai L tadi, 30 dikurangi 3/4P. Jadi, L sama dengan P kali 2 kali 30 dikurangi 3/4P. Jadi hasilnya luas sama dengan P kali 60 dikurangi 3/2P. Nah, jadi kita kalikan P-nya dengan 60 dan P-nya dikali dengan negatif 3/2P. P di sini adalah panjangnya ya, karena kita akan mencari nilai panjangnya yang berapa. Luas sama dengan 60P dikurangi 3/2P pangkat 2. Ya, karena kita diminta untuk mencari luas maksimum, untuk mendapatkan P-nya atau panjangnya, maka ingat untuk mencari maksimum dan minimum, luas maksimum dan minimum, itu turunan pertamanya harus bernilai 0 atau sama dengan 0. Maka L aksen sama dengan 0. Nah, yang L kita turunkan terhadap fungsi P atau panjangnya. Maka dari 60P kita turunkan jadi 60. Dan dari negatif 3/2P pangkat 2 itu jadinya negatif 3P sama dengan 0. Nah, itu dari turunan pertama. Nah, negatif 3P sama dengan negatif 60. Ya, itu bisa ya. Nah, maka kita dapat di sini nilai P-nya negatif 60 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah panjangnya sama dengan 20 meter. Ya, jadi panjang kerangka agar luas maksimum adalah 20 meter. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua di sini ada suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya yaitu 4X dikurangi 800 ditambah 120 per X. 100.000 rupiah.
agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu, ya, diminta waktunya berapa jam. Nah, biaya per jamnya 4X dikurangi 800 ditambah 120 dibagi X. Maka biaya untuk X jam, nah biaya X dalam jam ya, maka kita kalikan dengan X-nya lagi. 4X dikurangi 800 ditambah 120 dibagi X. Dikali dengan X. X-nya itu adalah dalam bentuk jam. Maka hasilnya 4X kuadrat dikurangi 800X ditambah 120. Kenapa jadi ditambah 120? Ya, maka dari 120 dibagi dengan X dikali dengan X, berarti X dibagi X itu hasilnya 1. 1 kali 120 hasilnya 120. Nah, diminta adalah biaya minimum. Jadi, turunan pertama dari BX itu harus sama dengan 0. Maka turunannya yaitu dari 4X kuadrat adalah 8X. Dan dari negatif 800X itu hasilnya adalah negatif 800. Dan dari 120 diturunkan itu 0. Jadi tidak usah kita tuliskan lagi. Jadi turunan pertamanya adalah 8X dikurangi 800. Maka X-nya ini kita dapat adalah 100. Di mana 100 itu didapat dari 800 dibagi 8. Hasilnya adalah 100. Karena X tadi adalah dalam bentuk jam, maka yang dibutuhkan untuk biaya minimumnya itu dibutuhkan waktu 100 jam. Ya. Jadi waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Di sini ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi fungsi HT, ya, tinggi pada waktu T sama dengan 100 ditambah 40T dikurangi 4T pangkat 2. Nah, di sini ditanyakan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah pada waktu T, ya. T-nya berapa? Nah, ini persamaannya HT sama dengan 100 ditambah 40T dikurangi 4T pangkat 2. Jadi kalau kita turunkan terhadap fungsi T-nya, 100 diturunkan terhadap T itu 0, 40T diturunkan terhadap T-nya adalah 40, dan negatif 4T kuadrat kita turunkan adalah negatif 8T. Jadi tinggi peluru akan maksimum jika waktunya kita tentukan di sini. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertama dari 40 dikurangi 8T. Ya, maaf. Turunan pertama dari 100 ditambah 40T dikurangi 4T pangkat 2, ya. Itu turunannya adalah 40 dikurangi 8T. Nah, jadi T-nya 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Nah, T di sini kita masukkan ke bentuk persamaan. Nah, jadi H5, T-nya kita ganti 5. Waktunya kita ganti 5, ya. Sama dengan 100 ditambah 40 kali 5 dikurangi 4 kali 5 pangkat 2. Jadinya 100 tambah 40 kali 5, 200. Dan 4 kali 5 pangkat 2 dulu. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 4 adalah 100. Jadi H5 sama dengan 200. Jadi tinggi maksimum peluru tersebut adalah 200. Ya, mungkin itu penjelasan sekilas tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.